Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di We Entry. Walaupun mukaku kayak sangat cocok. Oke, boleh. Oh ya, gue mau minta maaf dulu sebelumnya karena gue nggak upload video kemarin-kemarin. Soalnya gue lagi sakit, cok. Ya nggak guna juga sih minta maaf. Soalnya nggak ada subscriber juga, masih 3 Coba. Oke, tambah banyak drama. Di video kali ini gue akan membahas sebuah film action yang dirilis pada tahun 2023 berjudul Expendables 4. Meo. Film ini kembali menampilkan perjalanan tentara bayaran elit yang dikenal dengan The Expendables melawan sekelompok teroris yang bisa mengancam kedamaian dunia. Oh ya, gue mau disclaimer dulu kenapa gue bahas Expendables 4. Padahal gue belum bahas 1, 2, 3-nya. Ya refleks aja gitu. Kayak mau ini aja, nge-skip aja. Ntar kalau kalian tertarik ya komen-komen aja, oke? No kecor-kecor kun. Film ini diperani oleh Om Rambo, Jason Statham, Tony Jaa. Terus ada om-om itu siapa namanya? Lupa gue, cok. Yaudah langsung saja dan villain kita Iko Uwais makan sosis sama si Gafford. This is Expendables 4. Di awal film, kita diperlihatkan ketua dari Expendables yang bernama Barney Rush. Dia lalu mendatangi rumah rekan setimnya bernama Lee Christmas. Kedatangan Barney berpasan dengan Lee yang sedang bertengkar dengan pacarnya yang bernama Gina. Gina ini juga merupakan anggota Expendables. Hal ini memang sudah biasa bagi Lee. Ya biasalah, namanya juga woman. Because you're both cavemen. Fuck you! Barney lalu memberi Lee suatu tugas dan membawanya ke sebuah bar. Di sana, Barney kehilangan cincin hokinya, di mana tugas Lee adalah mengambil kembali cincin milik Barney dari sekelompok gangster pemula ini, yang diketuai oleh Jumbo Shrimp. Awalnya, Lee malu-malu, namun setelah Barney menceramahinya, dia pun mau merebut cincinnya. Lee kemudian mengajar para kroco-kroco itu dan berhasil mengambil kembali cincin milik Barney. Dinky. Kita lalu berpindah ke Libya, tepatnya di sebuah pabrik kimia, di mana terlihat banyak tentara yang menjaga tempat itu, yang melindungi Jenderal Hasim beserta keluarganya, di mana Jenderal Hasim ini memiliki senjata mematikan di dunia. Saat mereka lagi santai-santainya, tak lama kemudian beberapa tentara tiba-tiba terbunuh dan disusul oleh serangan helikopter tempur. Penyerangan itu ternyata adalah sekelompok tentara bayaran yang dipimpin oleh Rahmat. Buset, ini kayak khas banget ya nama Indonesia sama Arab. Nama barat kan ada Rahmat. Rahmat kemudian bertanya ke salah satu tentara mengenai keberadaan Jenderal Hasim. Tentara yang sedang ketakutan itu lalu melihat ke salah satu ruangan yang akhirnya Rahmat tahu kalau Jenderal Hasim ada di dalam sana. Scene berpindah ke Barney dan Lee, di mana mereka berdua berkumpul dengan anggota Expendable yang lainnya, yang beranggotakan Gunner, Tollwood, dan 2 anggota baru yaitu AC dan dan Galan. Supposed to mean something? I am Galan. The bullshit. All eyes on me. Mereka kemudian didatangi oleh atasan mereka yang bernama Mars. Mars memberitahu pasca penyerangan Libya yang dipimpin oleh Rahmat. Lalu mereka diberi misi untuk menangkap Rahmat sebelum Rahmat mendapatkan kode untuk mengaktifkan nuklir berbahaya itu yang berpotensi menghancurkan dunia. Selain itu, Rahmat juga bekerja sama dengan teroris yang bernama Lancelot. Dan pas sekali, teroris inilah yang selama ini Barney buru. Client's name is Ocelot. Good luck. Barney. Lalu kita berpindah ke Rahmat yang berhasil menangkap Hasim.
dan telah membunuh istri Hasim. Saking kejamnya, setelah Hasim menyerahkan kode nuklirnya, Rahmat juga membunuh putra Hasim serta Hasim sendiri. Wise choice. Tim Expendable akhirnya tiba di Libya. Semuanya lalu keluar dari pesawat menggunakan peralatannya, kecuali Bernie yang lanjut terbang di area tersebut untuk mengalihkan pandangan sekelompok Rahmat. Position. Disinilah Expendable versus Rahmat dimulai. Now that's what I'm talking about. Saat sedang panas-panasnya, Lee menemukan Rahmat yang mencoba melarikan diri dengan satu rekannya. Saat Lee dan Rahmat sedang adu argumen, tiba-tiba pesawat Bernie tertembak oleh Pasoka. Melihat Bernie dalam kesusahan, Lee lalu melepaskan Rahmat dan memilih untuk meledakkan mobilnya ke arah Pasoka itu. Namun, apesnya, Rahmat malah memanfaatkannya dengan menembakkan Pasoka lain ke arah pesawat yang dibawa oleh Bernie. Tembakan itu membuat pesawat jatuh lalu terbakar hancur dan Rahmat segera melarikan diri. Lee kemudian mendekati pesawat dan mendapatkan mayat Bernie yang sudah tak walakaya, yang hangus terbakar, dan mendapatkan cincin berharganya masih terpasang di jarinya. Expendables kemudian kembali ke markas dan berduka atas kepergian Bernie. Mereka juga mengambil tangan serta cincin milik Bernie, lalu memajangkannya. Saat Lee sedang berniat untuk mencari Rahmat, niat untuk balas dendam, tiba-tiba Mars datang dan menyampaikan berita mengejutkan kepada Lee. Mars mengatakan bahwa Lee sudah dikeluarkan dari tim Expendable karena Bernie sudah tiada. Tidak cuma itu, Mars juga mendapatkan Gina sebagai pemimpin baru untuk menuntaskan misinya. Thanks for the support. Lee yang pengangguran kemudian mencari info loker di koran dan menemukan pekerjaan sebagai ajudan influencer bernama Diskidup Dop Dop Yes. Keesokan harinya, Lee mulai bekerja di sebuah pesta yang diadakan oleh Diskidup Yop Dop. Susah banget ya, kita panggil aja Hamle. Namun, bukannya jadi seorang ajudan, Lee malah disuruh jadi pelayan oleh Hamle. Tentunya hal ini membuat Lee maneh dan mengajar Hamle yang tengah live. Lee pun keluar dari pekerjaannya. Di malam harinya, Lee pergi ke rumah pacarnya, Gina, dan menemukan file rahasia tentang Lancelot. Di saat yang sama, Gina datang dan mengatakan kalau file tersebut baru dibuat setelah Bernie mati. Aduh, rasanya yang ndak elok, Lee pun ingin ikut bersama Gina untuk misi besok. Namun Gina menolak. Biar gak sakit hati banget ditolak, Lee lalu mulai mencuil Gina, atau ya perasaan bareng lah. Setelah asap barang, Lee meminta Gina untuk membawa parang miliknya. Walaupun dia tak boleh ikut, setidaknya parang miliknya dibawa oleh Gina. Setelah Gina berangkat, Lee langsung melacak Gina menggunakan parangnya yang sudah ditanamkan GPS. Expendables kini mulai dibimbing oleh Gina dan memiliki anggota kawaii bernama Lash. Kawaii ini nama Lash. Siangnya, Lee tiba di sebuah pantai di Thailand untuk mencari seseorang pria bernama Desa yang merupakan teman lama Bernie. Sampainya di dermaga, dia tak sengaja melihat perahu berlogo Expendable dan bertanya siapa pemiliknya. Ketika Lee hendak menculik perahu itu, dia dihentikan oleh pria yang ditanya.
Namun pria itu sedih ketika mendengar kabar Bernie telah meninggal. Pria itu lalu mengungkapkan dirinya sebagai Desa dan akhirnya mau membantu Lee untuk membalaskan kematian Bernie. Gina beserta yang lainnya kemudian datang ke kantor CIA. Mereka lalu diarahkan oleh Mars kalau mereka akan menyusup ke dalam kapal kargo, tempat di mana Rahmat berada, di mana Rahmat sudah mengangkut nuklir besarnya ke arah perairan Rusia. Mars juga yakin di kapal itulah mereka akan menemukan Lancelot. Selain itu, Rahmat juga akan melakukan pertukaran untuk mendapatkan kembali temannya yang ditahan oleh CIA. The mission's gonna go down like this for both Ocelot and Ramit. Any questions? Let's go. Mereka, The Expendables, langsung menuju ke kapal tersebut dengan terjun payung dari pesawat. Sialnya, setiba di atas kapal, mereka malah terkepung oleh anak buah Rahmat yang sudah mengetahui mereka akan datang. Saat mereka disekap, mereka menyadari bahwa ada seseorang yang membocorkan informasi ini ke pihak lawan. Berarti salah satu dari mereka adalah pengkhianat. Saat adu bacot, anak buah Rahmat datang menjemput Mars guna untuk disandra. Rahmat kemudian menggunakan Mars sebagai sandra guna memaksa petinggi untuk membebaskan temannya. Jika petinggi menolak, maka Mars dan yang lainnya akan mati saat itu juga. Lee dan Desa akhirnya berhasil menemukan kapal kargo yang dinaiki oleh Rahmat. Lee lalu menembakkan jangkar senapang tersebut. Namun, di sini Desa tidak ikut karena menunggu kapalnya, dan Lee lah seorang diri yang akan masuk ke dalam kapal kargo. Lee kemudian mulai menghabisi satu persatu penjaga. Setelah menghabisi penjaga di luar, Lee menghubungi Rahmat melalui walkie-talkie. Rahmat kemudian mengarahkan semua pasukannya untuk memburu Lee seorang diri. Saat memasuki jauh ke bagian kapal, Lee melewati bom nuklir yang nantinya akan diledakkan di perairan Rusia. Lee kemudian terpojok di sebuah ruangan di mana dia dikepung oleh dua kelompok anak buah Rahmat. Saat itu juga Lee melihat motor dan langsung menggunakannya untuk melarikan diri. Dining area, deck 3. Anak buah Rahmat sangat banyak, seperti tak ada habisnya. Sampai akhirnya datanglah Desa untuk membantu Lee melawan para keroco itu. Thank you. Di sisi lain, tim Expendable yang tertangkap berhasil keluar melalui ruangan udara. Namun saat mereka hendak menuju keluar, mereka dihadang oleh anak buah Rahmat. Tentunya Lee dan Desa datang tepat waktu dan berhasil membunuh mereka semua. Such a pleasure. It was all part of the plan. I laid your hair. Mereka kemudian naik ke atas dan mulai perang kembali.
Saat sedang fokus, Toll Road dibokong dari belakang menggunakan pisau. Las dan Desa bekerja sama untuk mengalahkan beliau hingga jatuh dan koit. Sementara itu, Lee berhasil naik ke atas dan pertarungan pun dimulai. Di dalam duel itu, Rahmat terlihat sangat kuat dan memiliki kecepatan di atas Lee. Namun, karena perannya sebagai villain, dia pun akhirnya mati di tangan Lee. Sebelum dihabisi, Rahmat mengatakan kalau dia tak punya kode nuklirnya, dan kode itu ada pada bosnya, yaitu Lancelot. Di saat itu juga, anggota CIA membawa teman Rahmat ke lokasi untuk pertukaran sandera. Di saat yang sama, Mars tiba-tiba menembak mati temannya Rahmat. Dan dari sinilah terkuak fakta mengejutkan bahwa Mars adalah Lancelot selama ini. Mars kemudian mengaktifkan nuklirnya dan membuang remote-nya ke dalam laut, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menonaktifkan nuklir tersebut. Mereka yang tersudut, Lee membawa yang lainnya ke kapal Desa. Namun saat gilirannya, ia malah memotong tali itu dan berniat untuk membalikkan kapalnya. Lee kemudian pergi ke ruang kendali untuk memutar balikan arah kapal. Tentunya, Mars tidak tinggal diam. Dia langsung menyuruh anak buahnya untuk memburu Lee. Tak lama kemudian, tiba-tiba sebuah helikopter datang dan menembak seisi kapal. Mars yang kini sendirian lalu mengajak Lee duel. Namun sebelum keduanya duel, Mars tiba-tiba ditembak helikopter yang ternyata dikendarai oleh Bernie yang masih hidup. Bernie lalu membawa heli cukup jauh dan menembak kapal tersebut untuk menenggelamkannya. Lalu Bernie mengungkapkan alasan dia memalsukan kematiannya untuk memancing Lancelot keluar dari persembunyiannya. Bersama dengan itu, bom meledak dan akhirnya mencegah pertikaian dunia. Malamnya mereka kembali ke markas untuk merayakan kembalinya Bernie. Lee kemudian bertanya kepada Bernie siapa mayat di pesawat tersebut, dan Bernie mengungkapkan itu adalah Jumbo Shrimp di awal film tadi. Dan film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita Expendables 4. Semoga kalian semua terhibur dengan kisah yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian dan penyebutan. Kalian setuju gak kalau saya bawakan alur cerita Expendables 1, 2, 3? Kalau setuju komen, oke? Ya gak mungkin ada yang komen sih, subscriber masih minim anjir. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini tetaplah ya itu aja. Saya Why Not pamit undur diri. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wayai.